Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Senior Analyst Info Vesta Utama Praska Putrantyo. Selamat pagi, Mas Praska. Baik, kita cek koneksi kita dengan Mas Praska. Mas Praska, baik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya. Baik, Mas Praska, tadi IHSG sudah dibuka di perdagangan sesi awal, terkoreksi 0,60%. Ini apa yang menyebabkan IHSG terseret di pekan kedua atau hari kedua awal pekan ini? Ya, kalau saya lihat memang di sini sentimen tenaga terbesar itu ada dari masalah kekhawatiran potensi gagal bayar ya dari perusahaan raksasa properti di Tiongkok ya, yang mana memicu kekhawatiran efek berantainya yang bisa merambat ke industri keuangan dan juga ke sejumlah investor secara global, di mana setelah indeks saham Jepang jatuh hampir 4% ini memicu koreksi pada perdagangan kemarin dan berlanjut seperti yang saya hingga hari ini, sehingga IHSG diperkirakan masih melanjutkan tekanan jual meskipun aksi net sell investor asing ini masih relatif kecil di perdagangan pagi hari ini seperti itu. Tapi kita melihatnya memang lebih kepada kekhawatiran jangka pendek saja melanjutkan dari hari sebelumnya. Baik, kita lihat memang sentimen dari potensi gagal bayar Evergrande ini memukul semua bursa saham di regional Asia ya, Mas. Nah, selain itu, apalagi sentimen eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini? Ya, di samping itu juga dalam sepekan ke depan kita tentu saja masih menantikan bagaimana hasil dari frekuensi ya rapat dari kebijakan suku acuan, meskipun diperkirakan masih tetap stabil di 0,25, tapi yang lebih disoroti adalah kapan waktu mulai pelaksanaan dari kebijakan tapering ya, yang potensi mempengaruhi dari pergerakan indeks dolar dan juga mempengaruhi nilai tukar rupiah yang saat ini sudah mulai agak sedikit lemah meskipun masih di bawah 14.500 seperti itu. Dan samping itu juga ada sejumlah data ekonomi lain seperti karena Amerika yang diperkirakan cara ini bisa kembali turun, dan juga data dan jasa di Eropa. Baik, nah kalau kita lihat ini dari sisi global, para investor masih menanti hasil pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara itu dari sentimen domestik sendiri, investor juga menantikan hasil pertemuan RDG di hari ini. Seperti apa pandangan Anda terkait dengan hal itu? Ya, terkait untuk potensi dari kebijakan acuan untuk dalam negeri, saya perkirakan juga masih dipertahankan stabil ya. 3,5%, dan saya melihat di sini memang melihatnya adalah karena kondisi laju inflasi kita yang masih relatif rendah juga ya, masih relatif bawah 2%, meskipun agaknya akan relatif tipis, dan juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang saat ini mencoba untuk pulih di tengah mulai melandainya kasus harian COVID-19 yang secara rekor ini kan akhirnya di bawah 2.000 ya kemarin, dan yang lebih rendah ya, masih di level 3 seperti itu, sehingga kita melihat perbaikan ekonomi ini masih bisa didukung dengan kebijakan yang suku bunga yang masih terjaga rendah. Baik, Mas Praska, kalau kita lihat beberapa faktor lainnya dari dalam negeri sendiri terkait dengan perpanjangan PPKM ini kembali diberlakukan, namun untuk daerah Jawa Bali sudah berada pada level 3 dan 2 ya. Ini seperti apa respon dari para investor? Sebenarnya secara respon investor positif ya dari kebijakan ini, karena meskipun masih di level yang sama ya di 3 dan 2, kita melihat di sini terdapat sejumlah kelonggaran ya di sektor yang seperti itu, sehingga aktivitas tersebut tidak bisa mendorong pemulihan ekonomi yang dimulai dari level upah, sekaligus bisa menimbulkan optimisme pemulihan ekonomi seperti itu. Baik, kalau Anda prediksikan untuk pergerakan IHSG hari ini akan bergerak pada rentang berapa? Untuk hari ini saya melihat IHSG masih berpeluang tertekan ya, dengan range-nya di level 6.014 sampai resistennya di level 6.75 ya, karena lebih kepada sentimen jangka pendek, sentimen tekanan jangka pendek berupa kekhawatiran dari potensi default Evergrande tersebut seperti itu. Baik, nah Mas Praska, kita beralih ke rekomendasi saham. Ini kalau kita lihat di sektor industri otomotif, pabrik baterai mobil listrik sudah diresmikan ya. Ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang baru saja diresmikan di Karawang, Jawa Barat. Dampak ke saham nikel sendiri seperti apa? Ya, untuk sentimen
tentu saja ini positif ya pada saham-saham terkait pada nikel seperti itu. Tapi kalau saya lihat memang hal tersebut sebenarnya sudah direspon dari sejak awal tahun ya, pasca optimisme industri mobil listrik ini memicu permintaan terhadap komoditas nikel, sehingga untuk kabar tersebut saya melihat sebenarnya saham-saham nikel ini yang terkait dengan komoditas nikel itu seperti Inco, ya kan, Antam ini masih relatif ya bergeraknya sideways dan lebih terpengaruh oleh kondisi eksternal seperti kebijakan The Fed yang masih memicu pada potensi pelemahan dari komoditas logam seperti itu. Baik, kalau kita lihat dari sektor lainnya, itu di sektor telekomunikasi, ini ada informasi yang juga mungkin menjadi perhatian para investor, yaitu merger antara Indosat dan juga Tri. Apakah ini akan menjadi sentimen positif untuk pergerakan saham di sektor telekomunikasi? Ya, untuk kabar tersebut menurut saya bagi Indosat ya ini memang menimbulkan efek positif, tapi secara harga sahamnya tampaknya sudah di price in sebelumnya, di mana untuk 2 hari terakhir ini justru mengalami koreksi. Dan untuk saham Telkom saya melihat di sini memang yang mengalami kenaikan ya, mulai mendekati resisten di level 3.500-an seperti itu. Jadi saya melihat ini menjadi kondisi bahwa industri telekomunikasi di dalam negeri ini masih cukup bergairah, terutama yang di tengah kondisi yang membutuhkan layanan data yang lebih besar seperti itu. Jadi beberapa saham yang bisa dicermati menurut saya menarik, yaitu seperti saham Trend dan juga saham Telkom ini bisa menjadi alternatif investor. Baik, Mas Praska, terima kasih untuk informasinya. Sehat selalu. Ya, terima kasih Pagi. Pemirsa, itu tadi dialog kami bersama dengan Senior Analis Info Vesta Utama, Praska Putrantyo.